Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba yang di dalam hal ini diwakili Pak Wadir dan para Kasubdit serta penyidik, rekan-rekan dari Bea Cukai serta dari Lapas Cirebon serta teman-teman yang saya banggakan, teman-teman media. Sebelumnya saya mohon maaf karena menunggu. Saya pun tadi ingin cepat-cepat, tapi ada hal yang penting tadi terkait rapat dalam rangka HUT Bayangkara. Sekali lagi kami mohon maaf telah menunggu. Baik rekan-rekan, siang ini kita akan mendengarkan bersama preskon yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan kasus peredaran gelap sabu. Di depan kita ada beberapa barang bukti sabu sebesar 75.017,3 gram. Kalau dikilokan 17 kilo lebih, 75,3 gram atau 75 kilogram. Kemudian ekstasi 13.007 butir dan ketamin sebanyak 1.911 gram. Perolehan atau pengungkapan ini dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2023 ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada dirilis karena ini pengungkapan dari tim Satgas MIC, kemudian Subdit 1 dan Subdit 4 ya. Baik, untuk lebih detail dan jelasnya kami persilakan Pak Wadir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Pak Kombes Jayadi untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Karopenmas atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami melakukan rilis secara detail pengungkapan yang kami lakukan, kami sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian bahwa keberhasilan yang kami lakukan, pengungkapan yang kami lakukan kali ini berkat kerjasama dan kolaborasi yang kami lakukan dengan teman-teman Bea Cukai, mulai dari Bea Cukai Batam, Bea Cukai Riau, Aceh, kemudian Bea Cukai Jakarta, termasuk teman-teman Bea Cukai yang ada di Medan. Dan yang terakhir juga kerjasama kami dengan teman-teman yang ada di Lapas Cirebon. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami ingin menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama. Karena kami percaya dan yakin kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kolaborasi inilah kami bisa berhasil mengungkap beberapa kasus yang nanti akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, bahwa pengungkapan ini dilakukan akhir April sampai dengan Mei hari ini dengan total kasus 7 kasus, kemudian 16 tersangka. Rekan-rekan bisa lihat ini adalah 16 tersangka yang berhasil kami ungkap. Kemudian barang bukti 75 kg sabu, ekstasi 13.007 butir, dan yang terakhir ketamin 1.911
11 gram. Itu rincian globalnya rekan-rekan sekalian. Saya akan menyampaikan garis besarnya saja dari 7 kasus berhasil kami ungkap. Nanti detailnya bisa akan di forum tanya jawab. Untuk kasus yang pertama rekan-rekan sekalian, itu jajaran kita berkat kolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai, kita berhasil mengungkap 35 kg sabu. Ya, berawal dari informasi yang diperoleh oleh penyidik di Kota Batam. Di Batam penyidik mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi itu tim berangkat ke Batam. Dan benar rekan-rekan sekalian, di Batam kemudian kami berhasil mengungkap jaringan ini dengan modus operandi memasukkan narkotika sabu ke dalam ban kendaraan, di mana kendaraan ini akan dikirim ke pelabuhan Panimbang, yaitu Batam. Kemudian berhasil kita amankan, akan tetapi tersangka pada waktu itu, pada saat penangkapan kendaraan, tersangka sudah tidak berada di tempat dan berhasil kita lakukan penangkapan di Kota Medan. Dari pengungkapan itu berhasil kita amankan 3 tersangka. Itu kasus yang pertama rekan-rekan sekalian. Kemudian kasus yang kedua, ini ditangani oleh Subdit 1. Kita mendapatkan informasi bahwa akan terjadi atau ada informasi rencana pengiriman narkotika jenis sabu ke Indonesia. Kemudian dengan berbekal informasi itu, teman-teman penyidik bekerja sama juga dengan teman-teman dari Bea Cukai untuk menindaklanjuti informasi itu. Dan dari penyelidikan yang dilakukan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka, ya, tepatnya adalah 5 tersangka dengan modus operandi, ya, mengirimkan narkotika jenis sabu yang dilarutkan dalam korden, kain korden, yang seperti rekan-rekan lihat di ujung kanan itu adalah kain korden. Ternyata di dalamnya itu ada larutan yang mengandung narkotika jenis sabu. Dari tersangka yang berhasil kita ungkap, kemudian kita mendapatkan sabu sebanyak 12 kg bruto. Itu kasus yang kedua rekan-rekan sekalian. Kemudian kasus yang ketiga, ini juga berkat kerjasama tim dari teman-teman Bea Cukai dan tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ada informasi pengiriman dari Italia yang menyebutkan ada pengiriman ketamin. Rekan-rekan sekalian, ketamin itu bukan masuk kategori jenis narkotika, tetapi dia masuk kategori sediaan farmasi. Ya, nah, karena ini sediaan farmasi, maka penerapan pasalnya bukan pasal narkotika, tetapi adalah pasal tentang undang-undang kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan informasi yang kita dapat, kita berhasil melakukan penangkapan 1 orang dan barang bukti sebanyak 1,9 kg ketamin. Itu kasus yang ketiga. Kemudian kasus yang keempat, rekan-rekan sekalian, ini kita berhasil mengungkap sabu sebanyak 3 kg. TKP-nya ada di Pelabuhan Sekupang, Batam. Ini sekali lagi kerjasama juga rekan-rekan sekalian dengan teman-teman Bea Cukai Batam. Tersangka yang berhasil kita amankan
itu sebanyak 2 tersangka. Kemudian kasus yang kelima adalah pengungkapan di sekitar bulan Mei juga, di pertengahan bulan Mei, itu yang dilakukan oleh tim Subdit 4, tepatnya di Kepulauan Meranti, Riau. Sabu yang berhasil kita amankan sebanyak 10 kg dengan tersangka 2 orang tersangka. Modus operandinya diserahkan dalam suatu tempat, kemudian berhasil kita amankan beberapa tersangka, tepatnya 2 tersangka. Kemudian kasus yang keenam, rekan-rekan sekalian, kita berhasil mengungkap jenis sabu, yaitu TKP-nya ada di Pekanbaru, yang masuk melalui pelabuhan atau Selat Panjang, Kepulauan Meranti juga. Barang buktinya 8 kg, tersangkanya yang berhasil kita amankan 1 orang tersangka. Kemudian yang terakhir, kasus yang ketujuh adalah narkotika juga jenis sabu yang berhasil kita tangkap di daerah Pekanbaru. Kita dapat informasi kalau di Pekanbaru ada rencana peredaran gelap narkotika. Kemudian kita berhasil mengungkap narkotika di Pekanbaru, di salah satu sebuah hotel. 2 orang berhasil kita amankan. Kemudian sabu yang bisa, barang bukti yang kita amankan, sabu sebanyak lebih kurang 7 kg. Kemudian ekstasi sebanyak 13 butir ekstasi. Itu 7 kasus yang berhasil kami ungkap di akhir bulan April sampai dengan bulan Mei. 7 kasus rekan-rekan sekalian. Dari 7 kasus yang sudah berhasil kami ungkap terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap para tersangka, itu adalah pasal Undang-Undang Narkotika, pasal 114, kemudian 111, 112, dan Undang-Undang Kesehatan. Kalau Undang-Undang narkotikanya adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Kesehatannya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan. Total jiwa yang dapat diselamatkan dari keberhasilan yang kami ungkap itu 315.203 jiwa yang berhasil kita selamatkan dengan pengungkapan ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan media. Saya garis besarnya. Seandainya nanti ada teman-teman penyidik ingin mendalami secara lebih detail, terutama modus pengiriman korden atau modus-modus yang lain yang kami sampaikan, di sini ada penyidik yang kami hadirkan. Silakan nanti bisa lebih detail ke para penyidiknya. Terima kasih Pak Karopenmas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wadir, Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Baik, kita kasih kesempatan untuk rekan dari Bea Cukai. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Karopenmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mungkin memberikan penguatan, memberikan kepercayaan maupun memberikan berbagai macam berkat kepada kita, sehingga kolaborasi versus sindikasi ini bisa menuaikan hasil yang luar biasa. Terima kasih berikutnya adalah kepada jajaran Barreskrim Polri, terutama dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan seluruh jajarannya. Saya atas nama
Direktorat Interdiksi Narkotika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan di samping saya ada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Batam yang mungkin akan ikut menguatkan nantinya terhadap apa yang sudah kita capai. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan media sekalian yang memang selama ini setia untuk memberikan motivasi, penguatan, dan mungkin informasi kepada kami maupun dari pihak kepolisian, sehingga proses kolaborasi yang kita katakan untuk kita lawankan dengan sindikasi tadi bisa berhasil terus-menerus. Karena apa? Tentu proses kolaborasi ini tidak hanya ada pada ujung dari cerita, tapi berawal dari proses pertukaran data, pertukaran informasi, sampai kepada kolaborasi analisis atau joint analisis bersama teman-teman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, dan itu nantinya akan menutup berbagai macam keterbatasan di dua pihak. Jadi dari ada keterbatasan di rekan-rekan Bea Cukai maupun keterbatasan di rekan-rekan Dirjen Narkoba Barreskrim Polri, dan itu kita gabungkan untuk melawan ketidakterbatasan ancaman. Kalau kita lihat dari barang bukti yang digelar, kemudian jalur yang tadi disebutkan sama Bapak Wadir Dirjen Narkoba, itu kita lihat bahwa barang buktinya bervariasi, modus operandi atau concealment-nya atau penyembunyiannya bervariasi, dan jalur yang ditempuh baik dari negara sumber maupun entry point atau titik masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bervariasi. Kita lihat ada yang melewati jalur laut, ada yang melewati jalur udara yang nantinya berujung pada pekerjaan rekan kami yang ada di kantor Pos Pasar Baru. Kemudian juga ada jalur-jalur darat atau jalur-jalur lain yang memang kita perlu untuk menguatkan kerjasama kita, sehingga di dalam pengembangan berikutnya tentu tadi disampaikan rekan-rekan Barreskrim bahwa telah bekerja sama untuk sampai kepada pengungkapan sindikat secara sempurna bekerjasama dengan rekan-rekan dari Lapas. Jadi kalau kita lihat tadi review tentang jalur, modus operandi, kemudian jumlah barang bukti sampai kepada negara sumber cukup bervariasi, dan tentu itu bergantung kepada kepercayaan, komitmen, serta kekuatan kita di dalam melakukan tindak lanjut di dalam kolaborasi ini di lapangan, sehingga pada ujungnya apa yang kita saksikan ini yang nanti dampaknya adalah menyelamatkan generasi muda, dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa negara jadi menghemat pengeluarannya di dalam biaya rehabilitasi, karena jumlah orang yang seharusnya terpapar menjadi bisa ditekan atau dikurangi. Demikian mungkin dari kami Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mungkin dari Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Batam bisa menambahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, Pak Wadir, kemudian Bapak-bapak dari kepolisian dan juga rekan-rekan dari Bea Cukai. Kami sekedar menambahkan bahwa dari 7 case yang diungkap pada siang hari ini, tadi 3 diantaranya memang di Batam. Kami Bea Cukai Batam selama ini secara intens dan secara sangat aktif mengadakan kerjasama dengan semua instansi terkait, dan khususnya dengan Barreskrim Polri. Tadi ada 3 case yang cukup menarik, jadi modus baru, jadi narkoba berbentuk sabu, narkoba sabu itu dikonsil atau disimpan, disembunyikan dalam ban kendaraan yang dalam kondisi terpasang. Ini kalau dari Bea Cukai saja ini tentu akan kesulitan, tetapi dengan kerjasama yang intens, khususnya dengan Barreskrim, kita bisa mengungkap itu dan kemudian bahkan mengembangkan, sehingga total yang diungkap waktu di Batam sendiri itu sekitar 20 kilo, kemudian akhirnya menjadi diungkap, case ini bisa diungkap menjadi lebih luas lagi dengan tangkapan kurang lebih 35 kg. Tadi juga disampaikan ada juga barang yang dikirim dari luar negeri ke Batam berbentuk kentamin, kemudian juga ada barang yang dikirim dari Batam melalui kapal-kapal domestik. Jadi tadi memang tantangan kita menjadi semakin kompleks, tetapi dengan kerjasama yang intens, yang kolaboratif antara semua pemangku kepentingan, dalam hal ini Barreskrim Polri dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita optimis kita bisa terus-menerus memerangi narkoba ini. Terima kasih, saya kira dari kami di Batam. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilakan Kalapas Cirebon atau yang mewakili Pak Iwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, Menwadi Narkoba, rekan-rekan dari Bea Cukai. Saya mewakili Kalapas kelas 1 Cirebon yang pada hari ini berhalangan hadir. Kami dalam kerjasama dengan Bareskrim Polri, di Narkoba Subdit 2, dalam mengungkapkan narkoba ini kami ada kedapatan memang ada 2 dari narapidana yang melakukan penyelundupan di luar melalui hordeng. Kami bekerja sama dan dalam mengungkapkan ini dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan media untuk tanya jawab. Ya, silakan Pak. Arah. Tiga ya pertanyaan. Oke. Kita berikan kesempatan Pak Kelvin untuk menjawab. Ada 3 pertanyaan. Yang tanya 1, tapi pertanyaannya 3. Baik, terima kasih. Kami menjelaskan pengungkapan kasus terkait media resapan korden. Awalnya, tim kami mendapat informasi bahwa akan dilakukan impor, berarti dari luar negeri masuk ke Indonesia barang narkotika, sehingga kami melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Bea Cukai Pasar Baru. Kalau pertanyaan apakah ini modus baru, di subdit kami sudah 2 kali melakukan pengungkapan kasus terkait modus mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia atau mengimpor barang yang bentuknya adalah narkotika, sabu resapan dengan beberapa media. Sebelumnya adalah media handuk, yang saat ini adalah media korden. Setelah melakukan kolaborasi dan koordinasi, betul, faktanya adalah didapati pengiriman barang dari Afghanistan. Beberapa kali yang kita ungkap pasti ini impor barang, sebelumnya dari Jerman, ini dari Afghanistan. Setelah tiba paket tersebut, kami melakukan kontrol delivery, sehingga barang tersebut diterima di TKP pertama yang merupakan alamat sesuai dengan paket, sehingga kami mengamankan 2 tersangka, yaitu 1 tersangka WA dan 1 lagi tersangka RC. Mereka berdua ini perannya adalah menerima, mengambil paket tersebut. Faktanya setelah interogasi, ini adalah
pengambilan mereka yang kedua. Setelah dua tersangka diamankan dan diinterogasi, hasilnya adalah mereka dikendalikan oleh tersangka keempat, yaitu tersangka KT yang kebetulan merupakan narapidana di Lapas Cirebon. Kembali kami melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Lapas Cirebon sehingga mendapatkan dua narapidana tersebut. Setelah kami mengamankan dua tersangka, faktanya ternyata tersangka ini dikendalikan dan diarahkan barang paketnya dikirim ke tersangka ketiga, yaitu tersangka AZ. Sehingga kami mendapatkan tiga tersangka yang ketiga-tiganya ini dikendalikan, dan kemudian koordinasi kami dengan pihak lapas ada dua narapidana. Dua narapidana itu adalah satu warga negara Indonesia dan satu lagi adalah warga negara asing. Kalau bisa dilihat di dalam bentuk ini adalah korden resapan, ada 3 paket, bentuknya seperti ini. Ini adalah pengiriman kedua di jaringan mereka. Jaringan internasional ini adalah jaringan Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Narapidana SM, dia yang memesan barang dari Pakistan, tetapi pengiriman barangnya itu dari Afghanistan. Ini bentuk dari media resapan yang kebetulan medianya adalah korden. Kalau kita bentangkan, bentuknya seperti ini. 3 kali 2 meter. Ini ada 3 paket yang beratnya 12 sampai dengan 13 kg. Bagaimana cara meresapnya? Itu pertanyaannya. Ini dari pengendara SM, warga negara asing, yang memesan barang ke Pakistan sehingga masuk ke dalam Indonesia. Tersangka 1 dan 2 sebelumnya dialah yang menjadi koki sehingga mengekstrak. Caranya dikendalikan, diajarkan menggunakan alat komunikasi, dan media yang ada itu hanya dimasakkan dengan air mendidih, kemudian setelah didinginkan, kemudian menguap, dipanaskan kembali menjadi butiran. Nanti ada satu aseton yang disemprotkan sehingga warna dan bentuknya lebih menarik. Ini modus operandi yang pengungkapan kasus yang Subdit 1 lakukan, dan ini adalah modus yang beberapa kali digunakan jaringan-jaringan Timur Tengah. Terima kasih. Bervariasi. Jadi satu media ini tergantung bagaimana cara mengekstraknya, karena nilai susutnya itu dihitung dari bagaimana dia memuai dengan menggunakan H2O ataupun air tersebut. Sehingga setelah hasilnya ada, belum tentu dapat didistribusi, karena pasar mengharapkan bentuk fisik yang menarik. Apa bentuk fisik yang menarik? Warnanya dan bentuknya. Sehingga apabila bentuknya kurang mengkilat, itu disemprot dengan aseton yang saya sebutkan tadi, massa jenisnya juga akan berkurang. Jadi perbandingannya tidak baku berapa jumlah dari hitung-hitungan berapa persen dan berapa persen, demikian. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan kedua masalah ketamin. Jadi ketamin ini merupakan sediaan farmasi, jadi bukan golongan narkotika, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketamin ini tidak digunakan untuk operasi. Yang operasi itu adalah jenis narkotika golongan 1, obat bius. Sehingga ketamin ini mempunyai efek adalah antistimulan atau lebih terkenal dengan depression. Dan disalahgunakan oleh para penyalahguna adalah untuk menurunkan kadar pada saat dia mencapai titik, pada saat dia menyalahgunakan, sehingga dia untuk menenangkan kembali, untuk kembali ke kondisi semula. Dan sebenarnya ketamin ini digunakan adalah untuk binatang. Dalam hal ini kalau kita lihat
kalau ada pacuan kuda, di mana kuda diambil dari pedok menuju ke arena balap menggunakan kendaraan supaya dia tidak gelisah di dalam perjalanan, maka dia disuntik dengan ketamin ini supaya tenang, dan ini jangka waktunya cuma sebentar sehingga pada sampai di arena balap kuda tersebut mereka sudah siap untuk bertanding. Jadi untuk menenangkan, menstabilkan supaya tidak beringas lah pada saat dibawa dari pedok menuju ke tempat arena balap. Nah, hal inilah yang menginspirasi para penyalahguna yang pada titik saat dia sudah klimaks dan dia ingin kembali menjalani kehidupan seperti biasanya supaya tidak terlihat, dia mengkonsumsi ketamin ini sehingga pengaruh dari halusinogen atau stimulan itu cepat drop sehingga dia kembali menjadi normal. Saya rasa itu terkait dengan masalah ketamin. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan apa yang terjadi yang saat ini booming di Amerika, yaitu penggunaan sejenis yang sering kita sebut dengan plaka ya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita cermati plaka itu di dalamnya kandungannya adalah pentanil. Pentanil itu merupakan narkotika. Di Amerika lagi booming. Pertanyaannya, apakah di Indonesia sudah mewabah atau sudah masuk ke Indonesia? Sampai dengan sehari ini, sampai dengan saat ini rekan-rekan sekalian, kita belum menemukan. Tetapi dengan apa yang terjadi di Amerika, kemarin pada saat Rakernas di Bali juga kita himbau kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Amerika dan sekitarnya terkait dengan peredaran pentanil yang ada di sana. Terima kasih. Jelas ya? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Dua ya pertanyaannya. Yang pertama, tersangka di lapas, bagaimana cara mengendalikannya. Kemudian yang kedua, peran semua ini, peran apakah kurir yang ke seluruh tersangka atau yang di lapas saja, semuanya. Baik, berarti yang jawab Pak Iwan ya. Ya, terima kasih. Dari sebanyak ini memang ada dua yang dari lapas Kosambi Cirebon. Nah, memang pengendaliannya melalui mereka menggunakan handphone. Nah, kita sudah setiap saat memang kita juga di lapas Cirebon selalu sidak mengenai handphone. Tapi memang selalu ada. Ini salah satu tersangkanya yang S ini itu sudah beberapa kali kedapatan dan sudah kita sel, di sana sebutnya sel tikus, sudah kita sel. Belum lama keluar dari sel dia kedapatan lagi menggunakan handphone. Nah, handphone inilah yang digunakan untuk peredaran pengendali tersebut. Dan atas kolaborasi dan kerjasama dengan tim Subdit 1 akhirnya terungkap bahwa mereka lah yang mengendalikannya itu. Dari Subdit 1 bekerja sama dengan kita bahwa ada pengendali di dalam lapas. Nah, setelah kita telusuri ternyata berinisial S, kita sidang lagi, ternyata kita panggil dan mereka mengaku dan itu handphonenya ada. Siap. Barang apanya, Pak?
Iya, siap. Terima kasih. Baik ya, biar lebih detail dijelaskan sama Pak Wadi. Rekan-rekan sekalian, dari jumlah 7 kasus yang kami sampaikan tadi, dengan total 16 tersangka, ada yang berperan sebagai kurir, ada juga yang berperan sebagai pengendali dari masing-masing kasus dari 7 kasus tadi. Seperti yang dicontohkan yang di Cirebon, ada yang pengendalinya dapat, kemudian kurirnya juga dapat. Jadi ada semua perannya di masing-masing kasus. Terima kasih. Kecuali yang ketamin cuma 1 tersangka. Terima kasih. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke Mbak, silakan Mbak. Yang ini dulu, yang kasus ini dulu. Nanti dulu, biar selesai. Baru tanya yang lain nanti. Yona? Ini. Rekan-rekan sekalian, saya menyampaikan 7 kasus. Jadi kasusnya putus-putus, beda-beda. Jadi yang di Batam itu ada beberapa kasus itu juga berdiri sendiri. Yang di Medan, kemudian yang di beberapa tempat juga sendiri-sendiri. Sehingga 7 kasus itu berdiri sendiri. Gitu ya. Oke. Jelas ya Pak, artinya 7 kasus itu tidak ada hubungannya antara kasus yang satu dengan lainnya. Jadi masing-masing. Oke Mbak Leni silakan. Nggak kedengeran. Jadi 2 ya Mbak Lili pertanyaannya ya, membandingkan yang gorden dengan narkoba yang di keramik. Satu lagi. Kasus narkoba di lapas bukan pertama kali. Cirebon itu mengakui berulang kali dan tersangka yang sama berulang kali. Selama saya di sini menyimak polisi melakukan penangkapan di 2 lapas. Adapun setelah kejadian pengembangan lapas baru diketok. Ada nggak pasti upaya kepolisian juga melakukan penegakan hukum tidak masalah pendalaman ini ke lapas gitu biar nggak terulang lagi. Ini sama aja kayak mengkadali si ke lapas 2 kali bisa ngelakuin lagi lah ngapain aja gitu kerjanya. Nah itu Pak, ada nggak sih semacam kepolisian main gitu di situ di lapas untuk mencegah tadi itu Pak? Ada nggak kepolisian razia gitu ya? Itu apa? Ada Pak pokoknya yang penting untuk menindak di lapas gitu. Kan ini menindak ini. Ya karena setelah pengembangan yang dimulai dari awal dari lapas. Oke ya. Pak Wadir yang jawab ya. Silakan Pak. Atau Pak Kelvin. Oke. Silakan Pak Kelvin. Baik, terima kasih. Untuk 2 kasus, yang pertama kasus narkotika jenis sabu yang dikamuflase dalam bentuk keramik yang ada di salah satu apartemen bilangan Jakarta Selatan. Itu tersangkanya adalah ada dua tersangka yang merupakan warga negara kita. Yang ini ada resapan media. Ini jaringannya berbeda dengan jaringan narkotika yang ada di apartemen bilangan Jakarta Selatan. Namun saya coba menjelaskan terkait peran yang ditanyakan tadi. Satu paket yang isinya 3 media serapan korden ini
itu dilakukan pemesanan oleh tersangka warga negara asing. Ini warga negara tersangka warga negara Pakistan yang kebetulan dia juga merupakan tersangka dari kasus 400 kg sabu bola sabu yang diungkap beberapa waktu yang lalu, tetapi terkait dengan TPPU-nya. Tersangka ini yang melakukan koordinasi dengan temannya yang di Pakistan untuk mendatangkan barang narkoba. Di jaringan ini sudah 2 kali berhasil dimasukkan ke dalam Indonesia. Yang pertama adalah tahun lalu, 8 bulan yang lalu, media resapannya adalah salah satu baju, 10 baju, sehingga pada saat diekstrak menghasilkan hampir setengah kilogram sabu siap edar, 500 gram. Jaringannya siapa? Sama, tersangka 1 dan tersangka 2, WA dan RC. Peran mereka adalah yang mengambil menjemput barang bukti paket tersebut dan yang ditunjuk sebagai koki atau mengekstrak media resapan sehingga menjadi narkotika jenis sabu di kasus yang pertama. Di kasus yang kedua ini modusnya sama. Namun demikian tersangka SM ini dan tersangka KT ini adalah berdekatan tepatnya, sehingga tersangka KT, tersangka AG, tersangka RC dan tersangka WA ini merupakan satu keluarga. KT dan WA merupakan sepasang suami istri. Dan mereka masih ada hubungan keluarga sehingga mereka mengkomunikasikan untuk melakukan peran-peran yang saya sebutkan tadi. Peran pertama adalah dia yang menjemput paket, menyimpan paket, dan mengirimkan ke tersangka AZ. Peran AZ adalah dia yang menerima paket, yang membuka paket, mengekstrak paket, dan mendistribusikan ke selanjutnya. Kalau yang di narapidana itu yang mencari kurir, kemudian mencari pemasak dan seterusnya. Itu yang peran dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Untuk yang satu lagi mungkin bisa. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kondisi di lapas, berulang kira-kira begitu ya pertanyaannya Mbak ya. Rekan-rekan sekalian, saya yakin dan percaya teman-teman dari lapas dan kami juga sering dari kepolisian dengan teman-teman di lapas melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, melakukan razia di lapas secara bersama-sama untuk mendeteksi terjadinya peredaran narkotika yang ada di lapas. Jadi upaya itu tetap dilakukan. Nah, kadangkala 1-2 ada, kadangkala 1-2 muncul. Nah, ini kebetulan muncul. Kemudian kita lakukan penindakan. Di dalam lapas sendiri juga pasti sudah melakukan SOP. Bagaimana mekanisme yang harus dilakukan di lapas untuk mencegah terjadinya lapas digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan peredaran narkotika. Saya rasa itu, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jelas ya Mbak Laili. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Ya, terus yang ini tadi yang tertunda. Aliran apa? Pak Wadir yang jawab ya. Oke.
Pemilu kapan? Pemilu kapan? Ya. Pemilu yang akan datang maksudnya. Oh ya. Silakan Pak Wadir. Ada pertanyaan lagi yang sejenis, biar nggak 2 kali saya atau beberapa kali saya menyampaikan, supaya 1 kali. Ya. Oke, terus ada lagi. Ada lagi. Ya. Instruksinya ke jajaran itu seperti apa? Oke. Antisipasinya? Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Soalnya lagi jadi nih, trending gitu kan. Ya, oke rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan, tolong disimak baik-baik ya, supaya tidak keliru dalam mengutipnya. Rekan-rekan sekalian, di tahun 2003-2004 ini kan sudah mulai menghangat situasi politik untuk menuju pemilu di 2024. Nah, kami jajaran Direktorat Narkoba seluruh Indonesia kemarin melaksanakan Rakernis. Salah satu tujuan utama melaksanakan Rakernis itu adalah untuk mengantisipasi, ya rekan-rekan sekalian, jangan salah kutip, salah satu kegiatan yang ingin kita lakukan di Rakernis itu adalah untuk mengantisipasi, jangan sampai ada, ya, peredaran uang yang berasal dari narkotika kemudian digunakan untuk kontestasi. Sekali lagi saya ulang kata-katanya, ya, jangan sampai ada peredaran gelap narkotika, uangnya digunakan untuk kontestasi 2024. Makanya rekan-rekan sekalian, instruksi dari Pak Rajajaran ke bawah itu untuk mengantisipasi, ya, melakukan antisipasi jangan sampai kontestasi yang akan berlangsung sebentar lagi kemudian masuk dana-dana dari peredaran gelap narkotika. Sifatnya adalah pencegahan, sifatnya adalah warning kepada seluruh jajaran untuk mencegah itu. Itu ya, menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya. Ada di Sumatera Utara juga ada, kemudian di beberapa tempat ada. Silakan nanti ketemu saya. Ya. Belum terjadi aliran dananya, berarti maksudnya pribadi sebatas dugaan akan kemungkinan itu. Saya ulangi kata-kata saya supaya saya nanti teman-teman nggak salah kutip. Ya, saya ulangi. Kontestasi 2024 itu sebentar lagi akan berlangsung. Kita menyelenggarakan Rakernis, menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada jajaran untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai uang peredaran narkotika itu masuk dalam kontestasi 2024. Jadi sifatnya pencegahan, warning, memberikan peringatan kepada seluruh jajaran termasuk masyarakat untuk tidak masuk dalam kontestasi. Gitu ya. Dari situ sebenarnya teman-teman sudah bisa menangkap tuh kata-kata itu. Jadi kemudian jangan diterjemahkan yang lain, ya. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wadir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada pertanyaan lain? Foto dulu.